Tujuannya agar tua dapat mengetahui dan memahami tentang pada anak dan pada usia baik dan usia menjadi pada saat menjadi anak-anak. Di sini kami akan beberapa nama, yaitu di sini nama Aktivitas Mulai sebagai ketua, dan juga Bersi, dan kemudiannya ada kakak kakek, ada kakak lima, ada Desia, Suci, dan satu yaitu Ayah. Dan kami membuka waktu itu selama 20 menit. Dan di sini kami dibagikan sesi menjadi dua sesi, yaitu pertama sesi pembukaan materi dan yang kedua itu sesi menjawab. Dan untuk pembukaan materi ini waktu yang bisa saya berikan. Terima kasih moderator dan peserta untuk waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi pembukaan dari kelompok kami kelompok 1 mengenai antisipatory disease pada usia bayi dan juga personal hygiene saat menyiapkan makanan untuk anak. Yang pertama untuk anticipatory disease. Apa itu anticipatory disease? Anticipatory disease atau dalam bahasa Indonesia-nya itu petunjuk antisipasi itu merupakan petunjuk yang perlu diketahui lebih dulu oleh orang tua ataupun kakak-kakak agar dapat mengarahkan dan membimbing anaknya secara bijaksana sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara normal dan perkembangannya itu optimal. Kemudian untuk antisipatory disease pada usia bayi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pada usia bayi 6 bulan pertama yaitu usia 0 sampai 6 bulan dan bayi usia 6 bulan kedua yaitu usia 6 sampai 12 bulan. Untuk bayi usia 6 bulan pertama apa saja antisipasi yang harus diperhatikan oleh orang tua? Yang pertama yaitu mengajarkan perawatan bayi dan bantu orang tua untuk memahami kebutuhan dan respon bayi. Di mana respon bayi ataupun biasanya itu kan cara berkomunikasi bayi itu melalui menangis. Nah kalau bayi menangis ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu bisa saja bayinya sudah lapar ataupun popoknya sudah penuh atau bayinya itu sudah mengantuk. Kemudian yang kedua, bantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan stimulasi bayi. Nah stimulasi bayi ini sangat penting untuk mendukung perkembangan dan juga pertumbuhan bayi, perkembangan baik kemampuan sensorik maupun kemampuan motoriknya. Untuk stimulasi yang bisa diberikan pada bayi itu misalnya permainan ciluk bak. Nah permainan ini melatih anak untuk mengetahui keberadaan objek. Kemudian ada mainan yang mengeluarkan bunyi. Posisi ini tuh sangat membantu dan untuk mempersiapkan anak saat nanti anak belajar untuk merangkak. Kemudian selanjutnya ada menekankan kebutuhan imunisasi. Bayi ini sangat membutuhkan imunisasi. Mengapa? Karena sistem kekebalan tubuh bayi ini masih dalam tahap perkembangan sehingga rentan untuk terjadi infeksi maupun penyakit. Untuk imunisasi sendiri itu biasanya anak bisa antarkan anak ke posyandu ataupun bisa ke puskesmas untuk diberikan imunisasi. Kemudian yang terakhir itu persiapkan untuk pengenalan makanan padat. Nah anak ini kan biasanya usia bayi usia 0 sampai 6 bulan itu hanya diberikan ASI saja, ataupun biasanya kalau tidak ASI berarti diberikan susu formula. Nah itu diberikan sampai bayi
juga ditambah lagi dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, untuk MPASI ini pengenalan pertama, makanannya itu teksturnya halus, bisa diberikan bubur sari ataupun bubur yang biasa instan yang dijual di swalayan. Kemudian ada juga yang terakhir itu bayi usia 6 bulan kedua, yaitu usia 6 sampai 12 bulan. Hal-hal yang harus diantisipasi itu yang pertama, siapa orang tua akan respon stringent anxiety. Nah, ini merupakan respon di mana anak atau bayi itu takut terhadap orang asing ataupun orang yang baru dia temui. Untuk respon ini, stringent anxiety ini merupakan bagian yang normal ya dalam perkembangan bayi. Respon yang diberikan pada saat bayi mengalami stringent anxiety ini mungkin bayi diam, kemudian menatap orang asing yang baru pernah ditemui, ataupun saat orang asing sudah mau gendong, pasti anaknya pasti menangis, ataupun memeluk orang yang saat itu sedang gendong bayi. Kemudian respon stringent anxiety ini biasanya itu muncul pada bayi usia 8 sampai 9 bulan. Selanjutnya, bimbing orang tua mengenai disiplin karena peningkatan mobilitas bayi. Untuk poin ini, orang tua itu harus senantiasa memperhatikan bayi. Mengapa? Karena otomatis bayi masih usia bayi, berarti dia belum mengetahui mana yang bahaya untuk dia dan mana yang tidak. Jadi itu selalu bayinya itu harus diperhatikan. Selanjutnya, ajarkan pencegahan cedera karena peningkatan keterampilan motorik anak dan rasa keingetahuannya. Misalnya, kalau misalnya anak yang sudah bisa merangkak, kalau misalnya merangkak di lantai harus diperhatikan, lantainya itu harus bersih. Kemudian jangan licin, jangan sampai anak kepleset terus jatuh. Dan juga kalau bisa lantainya itu jangan sampai ada mainan-mainan kecil, misalnya kayak manik-manik ataupun kancing-kancing, karena itu berisiko anak karena rasa pengetahuannya pasti dia biasanya ambil terus di mulut. Nah, itu bisa bahaya bagi anak atau bayi tersebut. Kemudian materi yang berikutnya, bahaya umum yang harus diperhatikan orang tua yang biasanya itu terjadi pada anak usia bayi. Yang pertama itu ada jatuh, kemudian yang kedua ada aspirasi atau tersedak, kemudian yang ketiga itu ada luka bakar, yang keempat itu keracunan, dan yang kelima itu ada kekurangan oksigen. Kemudian bagaimana cara untuk mencegah kecelakaan yang bisa terjadi pada bayi yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu untuk jatuh, pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu anak harus selalu ada dalam pengawasan orang tua, kakak ataupun orang dewasa. Yang kedua itu beri pengaman tempat tidur saat bayi atau anak sedang tidur. Kemudian usahakan saat duduk, anaknya duduk itu harus di kursi yang khusus untuk bayi atau kursi yang jangan terlalu tinggi. Kemudian usahakan ujung meja dan kursi itu tidak tajam karena bisa berisiko anaknya itu cedera, misalnya kegores, luka. Kemudian untuk aspirasi, penjagaan yang bisa dilakukan yang pertama itu menghindari anak makan sambil berjalan atau di dalam kendaraan ataupun sambil bermain. Selain untuk poin ini itu mengajarkan anak, selain untuk mencegah anak itu tersedak karena fokus dengan hal lain yang dia kerjakan, ini juga mengajarkan anak bagaimana cara makan yang baik dan yang benar. Kemudian yang kedua, saat memberikan makanan itu, makanannya itu harus dalam potongan kecil. Kemudian jika diberikan buah, jangan lupa bijinya itu harus dibuang. Dan makanan yang diberikan dimasak terlebih dahulu agar teksturnya itu lembut dan mudah dicerna oleh bayi atau anak. Kemudian yang ketiga, saat bayi selesai disusu ataupun selesai makan, jangan langsung ditidurkan. Baik atau ditidurkan, dibujuk terus ditaruh tempat tidur itu tidak boleh. Karena mengapa?
Karena kalau misalnya baru habis menyusu, terus anaknya dibaringkan di tempat tidur, kemudian risiko anaknya muntah atau biasa ibu-ibu udah bilang loha. Nah, saat anak tuh loha dalam posisi terlentang, otomatis lohanya itu pasti masuk ulang ke dalam mulut. Dan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu masuk ke saluran cerna. Kalau masuk saluran cerna otomatis tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya masuk di bagian saluran pernapasan, ini yang bahaya bagi anak. Untuk itu sebelum dibaringkan atau ditidurkan, lebih baik anaknya itu disendawakan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu bahaya luka bakar. Luka bakar yang pertama itu menghindari memasak sambil menggendong anak. Karena apa? Bisa saja saat ibu masak goreng ikan, bisa saja kecepatan minyak panas itu bisa timbul luka bakar. Kemudian bisa saja terkena air panas, itu pun juga bisa menyebabkan luka bakar pada anak. Kemudian yang kedua, sebelum mandikan anak, cek dulu airnya. Nah, biasanya kalau anak-anak bayi itu kan mandinya air panas. Pertama kan pasti dikasih air panas dulu, kemudian baru dicampur dengan air biasa. Nah, sebelum mandikan anak, cek dulu airnya, jangan sampai belum ditambahkan air biasa terus anaknya itu langsung menikah, otomatis kan kena air panas, dan itu bisa menimbulkan risiko luka bakar pada anak. Kemudian yang ketiga, jangan merokok dalam rumah atau dekat dengan bayi. Nah, ini khusus untuk bapak-bapak. Kalau misalnya merokok, jangan gendong anak atau gendong bayi itu jangan merokok, atau usahakan berhenti merokok atau rokoknya itu di luar, jangan di dalam rumah. Kemudian yang kelima itu menghindari yang keempat, tempatkan peralatan listrik jauh dari jangkauan bayi dan gunakan pengaman. Misalnya colokan-colokan yang letaknya di bagian bawah, kalau bisa itu ditutup pakai selotip. Karena kalau anak bayi kalau merangkak atau berjalan pasti kan itu ini apa, terus tangannya itu masuk-masukan, bisa saja anaknya itu tersengat listrik. Nah, dari tersengat listrik ini bisa muncul luka bakar. Kemudian yang kelima, hindari meninggalkan lampu atau lampu minyak atau lilin dalam keadaan menyala ketika tidur. Nah, ada beberapa yang mungkin pakai lampu minyak ataupun misalnya lampu mati, bapak ibu pakai lilin. Itu juga harus diperhatikan sebelum tidur, itu dimatikan terlebih dahulu karena berisiko misalnya kena barang-barang yang mudah terbakar dan bisa saja itu terjadi kebakaran. Nah, kalau terjadi kebakaran bukan saja anak yang berisiko luka bakar, tapi seluruh anggota keluarga yang ada di rumah itu juga bisa terancam dengan luka bakar. Kemudian bahaya keracunan. Yang pertama itu mengemas semua obat dan bahan beracun dalam kemasan yang tidak dapat dibuka anak dan disimpan di tempat yang tidak bisa dijangkau, misalnya disimpan dalam lemari ataupun tempat-tempat yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh bayi ataupun anak. Yang kedua itu hindari menaruh barang dan cairan beracun tanpa pengawasan. Misalnya cairan-cairan pel itu harus taruhnya itu di tempat yang aman, jangan sampai bisa diakses oleh anak bayi ataupun anak-anak kecil. Misalnya mereka itu minum cairan tersebut dan itu berisiko untuk anak itu terkena keracunan. Dan yang terakhir yaitu kekurangan oksigen. Untuk kekurangan oksigen ini biasanya dikaitkan dengan kejadian sudden infant death syndrome atau kejadian bayi meninggal secara mendadak yang penyebabnya itu belum diketahui. Untuk kejadian ini kalau di Indonesia itu kita belum pernah dengar terjadi, tapi kalau misalnya di Amerika Serikat ataupun di Inggris itu pernah terjadi, jadi harus diantisipasi. Salah satu faktor yang menyebabkan kejadian ini yaitu kekurangan oksigen. Untuk pencegahannya itu yang pertama itu bisa menghindari anak tidur dengan bantal-bantal yang tertumpuk di sekitarnya. Biasanya kalau anak kecil kan pasti identik dengan boneka-boneka lucu, kemudian bantal-bantal, selimut-selimut. Kalau bisa barang-barang seperti itu jangan terlalu banyak di tempat tidur, karena bisa saja bantalnya atau bonekanya itu jatuh terus tutup bayi punya hidung ataupun mulut. Otomatis kan pasokan oksigen untuk bayi itu berkurang. Nah, kalau hal ini dibiarkan dan terlambat untuk
diketahui oleh orang tua kalau misalnya hidung anak ini tertutupi oleh boneka-boneka yang ada di atas tempat tidur, itu bisa saja bayinya itu terjadi kematian secara mendadak. Kemudian yang kedua itu posisikan bayi tidur terlentang. Posisi bayi yang paling biasanya untuk bayi itu tidurnya itu harus terlentang, tidak boleh tengkurap, karena kalau tengkurap bisa saja bagian kepalanya kan menghadap ke bawah, terus hidung dan mulutnya itu bisa saja tertutup. Nah kalau misalnya tutup, kemungkinan kan yang ada oksigen yang masuk ke lewat hidung ataupun lewat mulut, akhirnya anak itu menjadi kekurangan oksigen dan berpotensi bisa menyebabkan kematian. Kemudian materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai personal hygiene atau kebersihan apa saja yang harus ibu-ibu lakukan atau persiapkan sebelum atau saat menyiapkan makanan untuk anak atau bayi. Yang pertama itu harus mencuci tangan dengan sabun sebelum menyiapkan makanan, kemudian sebelum bayinya itu diberikan makan, sebelum makan dan sebelum memberikan makanan kepada bayi atau anak. Untuk cuci tangan sendiri ada 6 langkah yang nanti Katong akan praktekkan kepada Bapak Ibu, terus Bapak Ibu bisa ikuti. Kemudian yang kedua itu selain Bapak Ibu yang menyiapkan makanan itu cuci tangan, kedua itu harus anaknya yang tangannya itu dicuci sebelum ia makan. Kemudian yang ketiga itu menggunakan peralatan makan anak yang bersih. Jangan hindari menggunakan botol karena sulit dibersihkan. Tapi kalau misalnya pakai botol berarti otomatis kebersihannya itu harus dijaga, harus benar-benar dicuci dengan bersih. Peralatannya itu harus dicuci dengan bersih. Kemudian kalau bisa peralatan makan anak cucinya itu terpisah dari orang-orang dewasa yang ada di rumah. Kemudian yang terakhir yaitu makanan yang baik dan aman yang diberikan kepada anak dan bayi itu merupakan makanan yang segar. Kemudian makanan yang diberikan itu bervariasi, jangan cuma makanan itu saja setiap hari. Kemudian tidak menggunakan penyedap, kemudian bumbu-bumbu yang tajam, zat pengawet, dan juga pewarna, serta cara masaknya itu harus benar. Bapak Ibu mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Katong akan masuk yang tadi kita bilang, kita akan mendemonstrasikan cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan ketentuan Kemenkes, ada 6 langkah. Jadi nanti kita akan kasih hand sanitizer buat Bapak Ibu, lalu Katong akan praktekkan cara cuci tangan yang benar bersama-sama. Yang pertama, Katong gosok dulu kedua telapak tangan sebanyak 4 kali. Masing-masing langkah itu dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian bersihkan bagian sela-sela jari dan punggung tangan seperti ini secara bergantian 4 kali. Kemudian di bagian sela-sela jari seperti ini sebanyak 4 kali. Kemudian gerakan yang keempat itu gerakan mengunci seperti ini. Seperti ini, 1, 2, 3, 4. Kemudian balik lagi 1, 2, 3, 4. Selanjutnya gerakan yang kelima itu membersihkan dari bagian sini, kemudian diputar seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian diganti lagi yang bagian sini. Dan gerakan yang terakhir yaitu jari itu diputar, gerakan diputar jari di tulang tangan seperti ini. Kemudian ganti lagi di tangan yang sebelahnya. Oke, mungkin itu materi dan demonstrasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, demikianlah materi
Bapak Ibu, kakak yang masih belum ngerti atau masih ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan, boleh ditanyakan. Yang pertama, terima kasih banyak. Kamu kan tepuk tangan dulu buat materi yang sudah menyampaikan materi buat kami di hari ini. Satu pertanyaan saja atau masukan tadi yang nanti si Baturi Williams yang pertama, ajarkan perawatan bayi dan bantu orang tua untuk memahami kebutuhan dan respons bayi. Tadi disampaikan itu bayi itu kan belum bisa berbicara, jadi cara dia menyampaikan itu lewat menangis. Dia menangis itu tadi dibilang kalau lapar atau dia popok sudah penuh, apalagi tadi ngantuk. Tapi apakah bisa juga bayi merespons apa yang terjadi di tubuhnya itu pada saat dia merasa sakit? Jadi kamu mesti tahu kalau bayi menangis ini antara lapar, tapi kalau suka kasih makan tapi masih nangis juga, berarti ada sesuatu yang tidak beres di dia tubuh. Dia sakit. Nah, bagaimana kamu merespons kondisi bayi? Bisa dia kasih sinyal lewat menangis itu. Bisa kan? Sakit juga bisa toh. Ya, itu masukan saya kalau memang bisa, saya juga masukan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih ya Ibu. Seperti yang sudah tadi disampaikan, selain bayi menangis karena merespon 3 hal tadi, bisa juga kalau misalnya 3 hal yang tadi itu sudah terpenuhi, anaknya masih menangis, itu kemungkinan pasti ada yang salah dengan tubuhnya. Nah, berarti itu harus dicek ya. Biasanya ibu bisa mengecek kalau misalnya anak kalau menangis berlebihan itu pasti merengek, bisa saja demam, jadi bisa suhu tubuhnya itu dicek terlebih dahulu. Atau misalnya ada respon lain selain menangis, juga anak bisa kayak batuk-batuk atau sesak nafas dan gejala-gejala yang lain, bisa ibu bawakan ke puskesmas untuk diperiksa lebih lanjut. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi atau masukan bagi kelompok kami dari Bapak Ibu? Saya persilakan kakak. Ya, terima kasih Ade. Nah, di sini kita yang pertama sekarang dulu yang untuk cara mencegah kecelakaan pada anak usia bayi, karena di sini pada saat memaparkan permasalahan itu ada di sini ada jatuh, aspirasi, luka bakar, keracunan. Nah, di aspirasi ini kita hanya menambahkan bahwa untuk anak-anak bayi itu kita harus memperhatikan kuku-kukunya, karena kuku itu kalau dia garu itu dia merupakan sumber infeksi bagi bayi tersebut untuk dia mengalami sakit, karena itu bayi sangat rentan terhadap infeksi. Kemudian untuk kemasan, untuk keracunan itu katong harus memperhatikan tempat-tempat makan bayi, karena ada yang beredar di pasaran itu ada tempat makan bayi, baik itu piring dan gelas dan sendok, itu ada yang berkualitas rendah, itu banyak yang mengandung bahan berformalin. Jadi kita harus memperhatikan itu sangat berbahaya, apalagi waktu kita menggunakan anak pada makan bayi yang masih panas. Untuk yang ketiga, ada satu pertanyaan, makanan yang baik dalam aman adalah makanan yang segar. Kita biasanya memberikan makanan kepada bayi itu, kita hanya bisa melihat secara kasat mata bahwa makanan itu segar, tapi kita harus tahu kata makanan itu mengandung bahan-bahan antiseptik
ya bahan-bahan yang boleh dikatakanlah seperti pestisida atau itu katong bagaimana caranya untuk katong apa dapat membunuh kuman-kuman pestisida itu yang ada pada makanan yang kasat mata, tidak ada bisa lihat dengan mata. Itu saja. Oke. Misalnya sayur-sayur toh. Baik Bapak, terima kasih untuk masukan dan juga ke pertanyaannya. Untuk makanan yang Kagum bisa lihat itu segar, tapi Kagum bisa tahu itu ada pestisida atau tidak di buah atau sayuran itu. Jadi pentingnya untuk makanan, baik itu buah, sayur, untuk dicuci terlebih dahulu sebelum diolah. Cucinya itu bisa menggunakan air mengalir ataupun biasanya ada sabun untuk khusus untuk mencuci buah dan sayur yang biasa dijual di toko itu bisa juga digunakan. Selain dicuci secara bersih, kemudian cara pengolahannya, kemudian dimasak harus benar-benar masak, terutama untuk pengolahan daging. Contohnya, selain dicuci bersih, kemudian dagingnya itu harus dimasak matang. Sayuran maupun daging itu harus dimasak matang. Kemudian untuk bayi kan pasti dihaluskan terlebih dahulu, baru diberikan kepada anak. Mungkin ada pertanyaan atau masukan lagi dari peserta penilaian yang lain, saya persilakan. Ya, oke. Bisa lagi direndam dengan garam terlebih dahulu ya. Mungkin kalau tidak ada, moderator bisa melanjutkan ke sesi yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu, karena tadi Katong sudah melewati sesi pemaparan materi, kemudian sesi tanya jawab, yang terakhir ini Katong ada evaluasi. Evaluasi ini Katong akan berikan 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang bisa jawab, bisa angkat tangan, kemudian berdiri, kemudian memperkenalkan diri terlebih dahulu, baru menjawab pertanyaan yang diberikan. 2 pertanyaan, yang pertama yaitu sebutkan 2 contoh bahaya umum apa yang harus diperhatikan bagi anak usia bayi. Bapak Ibu yang bisa jawab, silakan angkat tangan, kemudian memperkenalkan diri dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, terima kasih. Nama saya saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama itu bahaya anak yang umum biasanya dia terjatuh itu karena kelalaian biasanya dapat orang tua. Yang kedua keracunan. Keracunan itu termasuk dalam ada faktor kelalaian juga, ada faktor yang memang benar-benar tidak tahu. Itu yang paling umum yang harus Katong hindari. Karena itu salah satu bahaya bagi bayi yang dapat merugikan Katong sebagai orang tua. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Benar ya, untuk bahaya umum selain 2 yang sudah disebutkan oleh Bapak Henry, yang selanjutnya itu ada yang lain, misalnya tersedak atau aspirasi, kemudian luka bakar, dan yang terakhir itu juga kekurangan oksigen. Jadi ada 5. Oke, untuk soal yang kedua, soal yang kedua, sebutkan 2 tindakan personal hygiene kebersihan dalam menyiapkan makanan untuk anak. Jadi personal hygiene atau kebersihan apa saja yang dilakukan sebelum dan saat menyiapkan makanan untuk anak. Sebutkan 2 saja. Mungkin tadi sudah dari Bapak, mungkin yang soal yang kedua ini dari Ibu. Ayo silakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Untuk personal hygiene, yang pertama mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan untuk anak dan juga sebelum memberi makan kepada anak. Dan yang kedua itu membersihkan peralatan makanan anak sebelum dipakai.
jawabannya diberikan kakak maupun bapak tadi semuanya benar ya, termasuk dalam bahaya. Yang pertama itu termasuk dalam bahaya umum yang biasa terjadi pada anak. Kemudian yang kedua itu personal hygiene atau kebersihan yang harus dilakukan atau diperhatikan orang tua sebelum dan saat menyiapkan makanan untuk anak. Oke. Yang terakhir yang bisa saya simpulkan bahwa psikotory ingredients itu sangat penting diketahui oleh orang tua maupun orang dewasa ataupun kakak yang ada di rumah agar apa? Agar menghindari anak dari bahaya-bahaya yang tadi yang ada 5, baik itu bahaya terjatuh maupun aspirasi tersedap, luka bakar, kemudian keracunan dan kekurangan oksigen. Kemudian untuk personal hygiene harus diperhatikan juga kebersihan, baik kebersihan sebelum menyiapkan makanan, saat menyiapkan makanan, maupun kebersihan makanan yang akan diberikan kepada anak. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak Ibu selesai. Begitu kami dari memberikan materi. Terima kasih banyak dan sekian dari kebutuhan dari Terima kasih.